Halo guys, kembali lagi dengan saya Laurentius Andriko Ramaditya. Di sini saya akan membagikan informasi kepada Anda mengenai jenis-jenis drone. Tahukah Anda bahwa ada banyak jenis drone yang ada saat ini? Umumnya orang-orang hanya mengetahui jenis drone yang digunakan untuk mengambil konten berupa foto atau video. Padahal ada banyak macam drone yang memiliki fungsi dan tugas lainnya. Selain itu, untuk mengambil foto atau video saja, lantas apa saja drone yang bisa Anda temukan atau dijual di pasaran? Berikut informasi untuk Anda. Yang pertama ada quadcopter. Inilah jenis drone sipil yang paling awal dan paling populer di dunia. Jenis ini bisa mudah ditemukan di pasaran. Model menggunakan 4 baling-baling dalam formasi persegi yang mempunyai fungsi untuk mengangkat dan membelokkan drone. Drone dengan 4 baling-baling ini didesain tanpa kepala sehingga Anda bisa mengatur arah drone sesuka Anda. Rata-rata berukuran kecil dan dilengkapi oleh kamera. Biasanya kamera yang digunakan punya kualitas high definition atau HD untuk memberikan gambar yang jelas dan terang. Drone ini ditenagai oleh baterai. Biasanya hanya mampu dipakai paling lama bersekitar 5-10 menit. Habis itu akan diisi ulang baterainya. Lalu yang kedua ada GPS drone. Sesuai namanya, ini merupakan drone yang selalu dihubung dengan sinyal GPS. Keistimewaannya drone ini bisa kembali ke titik keberangkatan tanpa perlu kita kendalikan. Anda harus memprogram drone ini terlebih dahulu melalui komputer sehingga bisa diatur akan berangkat ke area mana dan kembali ke titik keberangkatannya. Jadi Anda tak perlu repot mengendalikan karena sudah berjalan secara otomatis. Namun agar kemampuan menangkap sinyal GPS bisa berjalan dengan baik, Anda harus menggunakan drone ini dalam kondisi cuaca yang terang dan tak berawan. Dengan demikian, drone tidak mengalami kendala ketika membaca titik GPS yang sudah diprogram sebelumnya. Lalu yang ketiga ada RTF drone. RTF merupakan singkatan dari Ready to Fly. Jadi Anda tak akan banyak menemukan kesulitan untuk menerbangkan drone ini. Keluaran dalam box, charger baterai sampai penuh dan Anda pun bisa segera menerbangkannya. Mengendalikan RTF drone pun relatif mudah karena memang dirancang untuk para pemula. Lalu yang keempat ada trick drone. Jika Anda sudah mulai bisa mengendalikan RTF drone, kini saatnya Anda mencoba jenis trick drone. Jenis ini tidak hanya bisa diajak naik turun atau belok kanan kiri saja, tetapi bisa dilakukan sejumlah trik seperti berputar ke atas dan manuver-manuver menarik lainnya. Ukurannya yang tak terlalu besar, panjangnya sekitar 26 cm, beratnya pun hanya berkisar puluhan gram, dilengkapi dengan alat kendali yang cukup user-friendly bagi para pemula di dunia drone. Lalu yang kelima ada helikopter drone. Jika mayoritas drone untuk sipil menggunakan 4 rotor baling-baling, helikopter drone justru hanya menggunakan satu mesin saja. Seperti yang biasa Anda lihat dalam sebuah helikopter. Penggunaan satu mesin rotor justru membuat jenis drone ini lebih mudah untuk dibuat melayang tetap di satu titik. Penerbangan drone ini pun relatif lebih mudah dibandingkan drone dengan 4 baling-baling. Apalagi dilengkapi dengan landing bar di bagian bawah drone yang sama persis dengan yang ada di helikopter. Drone ini pun memiliki bagian depan sehingga Anda harus bisa memastikan ke arah mana drone ini akan bergerak secara benar. Untuk urusan kecepatan drone ini kurang bisa diandalkan. Lalu yang keenam ada delivery drone. Dari namanya Anda sudah bisa tahu menebak fungsi dari drone ini. Ya, drone ini memiliki troli melayang, mampu membawa sejumlah barang untuk menuju tujuan yang sudah ditetapkan tanpa melalui jalan. Awalnya drone ini dirancang oleh perusahaan retail online Amazon untuk mengantar barang-barang yang dipesan. Kemampuan angkat drone ini berkisar 8-13,6 kg dalam satu kali angkut. Lebih dari itu pasti akan mengalami kesulitan terbang karena beban yang terlalu berat. Kini delivery drone juga banyak dimanfaatkan pihak militer untuk mengirim logistik ke area yang sulit dijangkau. Bisa juga digunakan untuk mengirim obat-obatan dan bahan penting lainnya di daerah yang terkena bencana. Lalu yang ketujuh ada fotografi drone. Jika kebanyakan drone digunakan untuk merekam video, fotografi drone didesain untuk mengambil foto. Ukurannya tidak terlalu besar tapi cukup untuk membawa kamera digital plus sejumlah pelindung di sekitar lensa agar aman dari kondisi cuaca yang buruk maupun kotoran yang berterbangan. Alat kendalinya pun selalu dilengkapi dengan satu tombol khusus. Tombol ini terkoneksi dengan shutter di kamera yang menggantung di bawah drone. Bisa dibilang tombol ini punya fungsi sebagai remote shutter. Drone ini juga dilengkapi dengan WiFi sehingga Anda bisa melihat secara langsung objek yang
tangkap lensa kamera sebelum menjadikan sebuah foto. Lalu yang ke-8 ada racing drone. Drone Drone pun ternyata bisa dipakai untuk balapan juga. Tentu saja jenis drone yang bisa dipakai dalam racing drone bentuknya didesain ramping tapi mampu bertahan menghadapi tekanan angin saat berada di atas. Karena dipakai untuk balapan, drone ini lebih mengutamakan kecepatan. Tak heran jika kecepatan drone ini bisa mencapai 70-85 km per jam. Butuh mesin yang tidak biasa untuk bisa menjadikan drone ini bisa dipakai di area balap. Agar tidak terjadi bentrokan, setiap drone dipastikan punya frekuensi sinyal yang berbeda. Ini menjadikan poin penting karena dalam setiap balapan pasti ada beberapa drone yang terbang secara bersamaan. Lalu yang ke-9 ada endurance drone. Jika Anda pernah melihat video di tempat yang sangat tinggi, kemungkinan itu menggunakan endurance drone. Drone ini memang didesain untuk terbang tinggi, bahkan bisa mencapai ribuan meter di permukaan tanah. Jenis ini umumnya dipakai oleh militer atau lembaga lain yang butuh memetakan sebuah wilayah yang luas. Tidak sembarangan orang bisa menerbangkan drone ini karena hanya mereka yang memiliki izin saja yang bisa menerbangkan suatu dari hingga ketinggian lebih dari 400 kaki di atas permukaan. Dengan mengenal berbagai jenis tipe drone yang ada saat ini, bahkan sebagian mungkin belum pernah diketahui, setidaknya video ini dapat membantu Anda untuk lebih mengenal mengenai jenis-jenis drone dan jadi referensi untuk Anda yang sedang mencari drone. Sekian informasi mengenai jenis-jenis drone yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya harap Anda dapat mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan juga bisa bantu share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.